Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Kali ini saya baru saja menyelesaikan bikin umpan nih, umpan kuning nih untuk mancing liar di sungai, nyari nilem, nyari tawes, nyari balar ataupun wader ya. Cuma pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas umpan. Ini saya bawa tulisan lagi nih, rangkuman ya dari berbagai sumber, dari penemuan-penemuan ya, dari pemancing-pemancing senior yang saya temui selama ini, dan juga dari hasil lihat dari browser ya, dari internet, dan juga pokoknya dari berbagai sumber aja ya. Ini 5 faktor penyebab ikan susah makan ya, ataupun benar-benar sulit untuk dipancing. Kita bahas satu persatu, langsung saja ya. Yang pertama, jadi nih yang pertama, ketika mancing itu harus diperhatikan biar tidak jong ya, biar tidak gagal. Jadi istilahnya kalau mancing itu jangan nekat. Jangan nekat, harus ada perhitungan-perhitungan sendiri ya, harus punya lihat situasi dan segala macam. Yang pertama itu ya, yang pertama, jangan sampai Anda mancing itu ketika banyak angin yang istilahnya angin kencang gitu. Jadi anginnya di luar kebiasaan di tempat Anda berada gitu. Biasanya kan anginnya sepoi-sepoi kayak gitu, biasa aja ya, anginnya biasa. Ini biasanya ada cuaca yang ekstrim gitu, jadi anginnya itu banyak dan pokoknya besar gitu. Ini juga sering saya alami ya, ketika mancing banyak angin ya, benar-benar ikan tidak ada yang makan gitu. Tidak ada yang trik gitu, joran tuh diam bener-bener diam gitu, paling kena angin gitu, goyang-goyang kelihatan. Bener-bener susah ya kalau lagi banyak angin. Terus nih yang kedua, nah yang kedua, ini berlaku juga bukan hanya di mancing liar ya, ini bisa berlaku juga di kolam harian ya, di kolam yang bikinan manusia gitu. Itu kalau cuaca lagi dingin, jadi ekstrim ya dinginnya, di bawah kebiasaan cuaca di tempat kita sering mancing ya. Kalau malam apalagi ya, kelihatan kena lampu kayak ada uap mengepul embun, apa istilahnya ya, menguap gitu, ada asap uap gitu dari air, begitu dinginnya gitu, saking dinginnya. Nah itu ya, itu cuaca lagi ekstrim, itu memang ikan benar-benar susah makan. Mau umpan di bagaimanapun, sepertinya ikan tidak berkeliaran, diam-diam dia juga merasakan kedinginan mungkin. Nggak tahu ya gimana. Yang ketiga, nah ini dia yang ketiga, ada suara petir. Pokoknya walaupun di sini tidak hujan, cuaca lagi bagus, tetapi ada suara petir di daerah tempat yang lain, tapi masih kedengaran petirnya. Itu juga menyebabkan ikan susah makan gitu. Sepertinya ikan ketakutan atau apa ya, mungkin ada getaran tertentu yang menyebabkan ikan ngumpat mungkin. Nggak mau makan, jadi nggak berkeliaran gitu. Nah itu, apalagi kalau petirnya atau istilahnya lagi hujan di tempat kita lagi mancing ya, keras gitu atau gimana, mendingan kita pulang aja, berbahaya. Itulah yang ketiga ya. Nah, yang keempat, yaitu ada perubahan warna air. Kenapa bisa terjadi? Dan lagi mancing di sungai, kita lagi enak, ikan lagi naik, lagi manjat. Pokoknya joran bergerak terus ya, disambar ikan. Ikan lagi bagus ya, lagi makan. Tiba-tiba air yang tadinya bagus ya, berubah gitu, agak kekuningan gitu, agak keruh dikit, padahal nggak terlalu keruh, padahal berubah aja warnanya. Wah itu kontan ya, lagi enak-enak mancing gitu, jadi diam joran. Perubahan dari segi kualitas air mungkin ya, karena dari sananya kadang-kadang ada hujan di daerah yang lain. Di sini nggak hujan gitu di tempat kita lagi mancing, tetapi di daerah sana ya, di hulunya mungkin atau di sebelah sananya ada hujan, sehingga pas dari sana hujannya itu, airnya itu nyampe ke kita gitu, air yang udah mulai berubah itu. Nah itu ya. Nah yang terakhir,
yang terakhir banget ya. Ini cuma ada 5 ya. Ada pepatah, jangan mancing di air keruh. Jangan mancing di air keruh ya. Tetapi buat itu cuma pepatah ya. Tetapi kalau buat pemancing, justru kadang-kadang air keruh itu membawa berkah ya. Kadang-kadang ikan predator kan berkeliaran. Kita dapat ikan lele, gimana gitu. Ikan baung gitu, ikan pokoknya ya banyak ya ikannya. Ketika keruh juga bisa mancing gitu. Jadi yang kelima itu intinya adalah ketika air terlalu bening. Nah, jadi air itu bening banget gitu. Mau di sungai, mau di kolam gitu, mau di danau, terlalu bening. Nah, itu juga ikan akan susah makan ya. Nggak tahu kenapa ikan susah makan gitu. Apa mungkin karena ketakutan melihat kerumunan kita ataupun gerak-gerik kita, jadi ikan lihat lebih jelas lagi melihat kita gitu, atau mungkin karena faktor lain gitu. Nah, biasanya kalau di sungai, kalau air terlalu bening, apalagi airnya tenang ya, kelamaan terlalu bening itu biasanya, kata yang penduduk di sekitar, saya sering nanya pada pemancing-pemancing juga, karena disebabkan katanya kalau lagi bening itu tumbuh lumut gitu. Kalau lagi tumbuh lumut, apalagi di sungai, di batu-batu itu, otomatis makanan ikan jadi banyak ya di sungai itu. Dan lumut itu kan makanan yang favoritnya ikan gitu, kayak ikan nilem kayak gitu dan lain-lain. Kayaknya bukan predator, paling doyan banget itu lumut. Otomatis nih kayak umpan beginian, ini kan umpan yang buatan kita gitu, pasti kalah sama umpan alami yang paling lezat buat ikan gitu, yaitu lumut. Biasanya lagi bening, lagi tenang airnya, dan kelamaan biasanya kalau lagi musim kemarau itu ya jadi bening ya, sungai, danau, dan kolam gitu. Susah banget ya dapat ikan. Umpannya juga harus lumut lagi yang lebih top pokoknya. Baru dia dapat. Benar-benar susah gitu kalau lagi bening. Umpan kita bakal dilewati, bakal diabaikan oleh ikan. Nah, itu ya sharing ataupun berbagi cerita. Jadi jangan nekat. Jadi istilahnya pemancing itu punya perhitungan yang matang biar tidak jong ya. Biar kita sukses, hal tersebut harus diperhatikan. Nah, itu saja ya, sekilas berbagi apa istilahnya ya, penemuan di lapangan. Semoga ini menjadi wawasan buat kita bersama ya. Salam sukses buat pemancing dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.